Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar bahasa Inggris. Materi yang akan kita pelajari masih tentang text prosedur, ya. Sama dengan minggu kemarin, tetapi ada materi yang sedikit berbeda. Pada materi atau pada video kemarin kita sudah mempelajari tentang language features atau ciri-ciri bahasa ya, dari sebuah teks prosedur. Kemudian kita juga sudah belajar apa saja urutan-urutan dari sebuah teks prosedur ya. Kemudian kita juga telah mempelajari fungsi dari teks prosedur itu untuk apa ya. Ini sedikit mengulang dulu ke belakang bahwa teks prosedur itu apa ya. Teks prosedur itu isinya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, kemudian bagaimana kita menggunakan sesuatu, dan bagaimana kita membuat sesuatu. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menulis sebuah teks prosedur. Nah, untuk membantu kalian belajar, kalian bisa juga membuka buku paket halaman 58. Ya. Nah, yang akan kita pelajari cara menulis teks prosedur di sini. Yang pertama adalah cara menulis bahan. Kemudian yang kedua nanti adalah cara menulis langkahnya. Bagaimana, ya? Oke, yang pertama adalah cara menulis bahannya dulu. Pattern to write material atau pola untuk menuliskan bahan dalam sebuah teks prosedur. Ini diawali dengan yang pertama number atau jumlahnya. Ya, setelah itu dituliskan kind atau jenisnya. Ya, setelah jenisnya kemudian dituliskan things-nya atau bendanya, ingredients-nya itu sendiri, bahannya itu sendiri apa. Dan yang terakhir dituliskan action applied-nya atau perlakuan kita ya, perlakuan kita terhadap benda tersebut ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Yang pertama jumlahnya 4. Kemudian jenisnya atau kind-nya di sini green. Kemudian untuk things-nya atau bahannya adalah apples. Kemudian action applied-nya adalah peeled, cored, and thickly sliced. Ya, jadi bahan yang pertama yang ditulis di sini adalah 4 buah apel jenis warna hijau ya, apel hijau berarti 4 buah apel hijau atau 4 green apples. Peeled, cored, and thickly sliced, yang dikupas kemudian dibuang bijinya dan diiris tebal seperti itu ya. Itu untuk bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua, di sini dituliskan 150 grams. Jumlahnya adalah 150 grams atau 150 gram. Di sini tidak ditulis jenisnya, langsung saja ke sugar, gula. Jadi tidak ada jenis gulanya, gula apa, ya. Jadi bahan yang kedua adalah 150 grams of sugar, ya. Tanpa ada of kalau ditulis, tapi ketika kita mengucapkan menggunakan kata of. Itu perbedaan dari written text dan oral text. Bahasa yang ditulis dan bahasa yang diucapkan, ya. Teks yang ditulis dan teks yang diucapkan. Kemudian bahan yang ketiga, di sini ditulis jumlahnya 2. Kemudian jenisnya pandanus, kemudian things atau materialnya bahannya adalah daun. Ya, bahannya daun, daun kan banyak, daun apa ya? Di sini jenisnya adalah daun pandan. Daun pandan sebanyak 2, berarti 2 lembar. 2 pandanus leaves. Dan tidak ada perlakuan apa-apa terhadap daun pandan ini. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang keempat,
Di sini hanya dituliskan salt saja atau garam. Jumlahnya tidak disebutkan, jenisnya juga tidak disebutkan, dan perlakuan terhadap garamnya pun tidak disebutkan ya. Ini berarti jumlahnya ya sesuai selera yang membuat saja gitu. Meskipun semua bahan umumnya jumlahnya itu ada ya. Jadi dari 4 bagian atau 4 pola yang dari 4 bagian tadi, jumlah, kind, things, dan action of life itu tidak harus selalu semuanya ada, sesuai kebutuhan saja. Kalau hanya kebutuhannya things-nya aja, materials-nya aja, ya ditulis materialnya saja. Makanya di sini tulis warna merah karena itu yang paling pentingnya ya. Sedangkan yang lain sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya pola untuk menulis langkah-langkah kegiatannya ya. Kita menulisnya seperti apa? Nah, urutannya biasanya ada sequence number ya, nomor urut. Biasanya pakai nomor 1, 2, 3, 4 gitu ke bawah. Atau bisa juga pakai bullets ya, ada strip seperti itu. Di sini sequence numbers. Kemudian kalau ada 2 kalimat dalam satu sequence berarti ada conjunction di sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya action atau kegiatannya ya, kata kerjanya. Karena ini kan sebuah imperatif, sebuah suruhan. Ya, ada actionnya berupa kata kerja. Nah, setelah action disebutkan materialnya atau bahannya ya, ingredientsnya disebutkan. Dan setelah itu yang urutan paling terakhirnya adalah adverb atau keterangan. Bisa adverb of time ya, keterangan waktu, bisa adverb of place, keterangan tempat, bisa juga adverb of condition, keterangan kondisi, dan lain-lain. Itu yang terakhir ya. Sebagai contoh di sini nomor 1 atau langkah yang nomor 1 misalnya actionnya place. Di sini conjunctionnya tidak ditulis ya, karena tidak menyambungkan 2 kegiatan. Ini hanya satu, dalam satu nomor hanya satu kegiatan, yaitu place, tempatkan atau simpan ya. Place, flour, tepung. Nah, ini ingredientnya tepung. In a bowl. Nah, dalam sebuah mangkok. Ini keterangan tempat. Jadi disimpan di sebuah mangkok. Simpan atau tempatkan tepung dalam sebuah mangkok. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya nomor 2 ya, number 2. Di situ actionnya atau kegiatannya mix. Mix atau campurkan. Nah, apa sih yang dicampurkan? Yaitu sugar, pandan leaves, and water. Nah, jadi 3 bahan, sugar, pandan leaves, and water, ini kita campurkan ya. Keterangannya apa? Nah, di sini ada keterangan tempat. In a small saucepan, dalam sebuah penggorengan kecil ya, saucepan kecil. Kemudian selanjutnya ada conjunction then. Nah, kemudian, di sini baru menggunakan conjunction karena pada langkah kedua ini ada 2 kegiatan ya. Kalau pada langkah pertama tadi hanya 1 kegiatan, yaitu menyimpan tepung di dalam sebuah mangkok. Sedangkan pada langkah yang kedua ini ada 2 kegiatan. Yang pertama tadi mencampurkan gula, daun pandan, dan air. Kemudian yang keduanya adalah memanaskan campuran tadi ya, makanya menggunakan kata sambung then. Kemudian panaskan campuran tadi, the mixture. Nah, selanjutnya di situ ada keterangan apa saja? Ada for a few minutes, berarti itu keterangan waktu. Kemudian over low heat, manner ya, atau kondisi. Di atas api suhu rendah, api kecil, low heat, api yang kecil gitu. Kemudian until, sampai, the sugar dissolve, sampai gulanya larut. Nah, ini kondisi ya, keterangan kondisi. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga, number 3, actionnya adalah cool, dinginkan ya. Jadi setelah
tadi campurannya dipanaskan dan sudah larut, kemudian dinginkan. The syrup, the sirupnya dari mana? Yaitu benda yang dibuat tadi itu menjadi sebuah sirup, ya. Dinginkan sirupnya. Cool the syrup. Ini hanya menggunakan action dan material aja. Jadi tidak ada conjunction karena memang hanya satu ya, mendinginkan saja, dan tidak ada keterangan apa-apa. Tuh ya. Oke, ini adalah pola untuk menulis, langkah-langkahnya adalah seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh cara menulis bahan. Yang pertama, ya di sini ada gambar bawang daun atau daun bawang atau spring onion ya. Dituliskan pertama jumlahnya 3, berarti ini 3 batang ya. 3. Kemudian di sini onion, bawang itu ada jenisnya. Di sini pakai jenis spring atau bawang daun tadi ya. Spring itu kind-nya, onion itu bendanya, things-nya. 3 spring onions, kemudian action applied-nya di sini slice, diiris ya. 3 batang bawang daun diiris. Nah, jadi kalau sudah ada action apply di sini, sudah ada perlakuan di sini, di langkah-langkahnya tidak perlu ada diiris lagi. Tapi kalau pada bahannya tidak ditulis diiris ya, action applied, maka nanti di langkah-langkah, di step itu harus dijelaskan. Seperti itu. Contoh yang kedua. Di sini ada gambar telur nih ya. Telur yang sudah dipecahkan di dalam mangkok. Ada berapa jumlahnya? Silakan dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 ya. Kenapa itu 8? Yang satu udah dipecahin tuh, udah dikocok. Jadi 8 atau 8 eggs, telur. Nah, di sini telurnya tidak ada jenisnya. Ya, artinya bisa telur ayam, bisa juga telur bebek. Ya, karena tidak ada jenisnya, boleh menggunakan telur apapun ya. Kemudian actionnya apa? Nah, perlakuan terhadap telurnya diapain, yaitu beaten atau dikocok ya, beaten. Udah dituliskan di sini sehingga di langkah-langkah tidak perlu lagi. Kemudian yang selanjutnya ada salt ya, bahannya salt. Jumlahnya 1 pinch. 1 pinch itu sejumput gitu ya. Jadi hanya diambil dengan telunjuk sama ibu jari, diambil seperti itu. Itu namanya sejumput atau a pinch dalam bahasa Inggris ya. A pinch of salt. Itu contoh cara penulisan bahan. Selanjutnya ini adalah contoh cara menuliskan langkah-langkah ya. Tadi kan ada nomor urut, ada conjunction, kemudian ada action, ingredients, dan adverb atau keterangan. Oke, untuk contoh nomor 1 di sini ada gambar bawang bombay yang sudah di kotak-kotak ya. Nah, suruhannya di sini ya untuk menjelaskan gambar adalah dice. Dice itu dadu. Artinya di sini potong dadu ya. Dice atau potong dadu. The onion, bawangnya. Nah, potong dadu bawangnya. The dice the onion. Itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, di situ ada gambar wajan dan ada minyak di dalamnya. Nah, untuk menjelaskan gambar ini apa? Kalimatnya di situ tertulis heat atau panaskan. Nah, ini actionnya ya, heat atau panaskan. Vegetable oil, ini materialnya atau ingredientsnya, minyak goreng. Panaskan minyak goreng in a wok. Ini place, tempatnya dalam sebuah wajan seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga, wajan tadi sekarang sudah selain minyak sudah berisi benda-benda lain ya. Di situ tertulis atau ditulis perintahnya adalah add atau tambahkan onion and garlic ya. Add tadi action, kemudian onion and garlic itu ingredientsnya atau materialnya. Kemudian keterangannya apa? To the heated oil, ke atau ke dalam minyak yang dipanaskan tadi. Jadi
tambahkan onion and garlic, tambahkan bawang dan bawang putih ke dalam minyak yang dipanaskan. Kemudian dilanjutkan then. Nah, di sini ada conjunctionnya karena di sini satu gambar tapi ada dua kegiatan. Yang pertama tadi add onion and garlic to the heated oil, ya. Then stir them, kemudian aduk mereka sampai mengkilap until translucent. Ini adalah conditionnya, ya. Itu. Jadi ada dua kegiatan dalam satu gambar ini. Yang pertama add onion and garlic to the heated oil, dan yang keduanya stir them until translucent. Di sini menggunakan conjunction then atau kemudian. Nah, itu adalah contoh cara penulisan langkah dalam sebuah teks prosedur. Ya, nanti kalian akan mencoba berlatih dengan gambar, dengan soal dan sebagainya, yang pada akhirnya nanti kalian juga bisa membuat sebuah teks prosedur. Ya, itu saja barangkali yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.